Di. Mas. Mas. Yakin. Mas. Jangan dibawa ke kertas sayembara. Niki mau lewat ngene ku belok ke ngono kiri. Cepet banget loh. Ini kayaknya kok. Aku nurut ki. Mas. Kekelentap bantok sumpah. Mas. Antar balik dah. Apa ini yo? Mas. Gun, kamu lihat apa enggak tadi kayak disambar apa gitu cepet banget loh. Hah? Iya. Asem iki mingke enek piye Mas Kan Ganang? niki manjat. Mas. Mang dure coba. Mas. Aduh. Yakin kayak disambar elang kan kayak titik disambar elang kayak kayak lo, bener banget lo. Astagfirullah Mas Ganang. Coba ke atas lah. Aduh. Nih, Mas Ade. Mas. Ya Allah. Dan. Ini tiga. Kameranya apa, Gun? Ya. Kameranya apa? Ini laporan tepat ini gimana ya, Bu? Penyelenggara Gun. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini kita baru berangkat eksplor bertujuan untuk memberitahu informasi kepada Patih bahwasanya kita sudah mendapatkan makhluk yang memiliki kecepatan kilat sama seperti anak panah. Tapi akan tetapi di perjalanan ini Mas Ganang itu tiba-tiba tadi Seperti di kayak di bawah gitu ya. Sambar makhluk. Astagfirullah. Dan langsung cepat banget kejadiannya ya, hilang langsung hilang maksudnya loh. Sebenarnya kita sudah membuat janji dengan Patih ya di suatu tempat. Iya. Ya. Tapi ini Mas Ganang malah hilang. Udah mending kita fokus tadi Mas Ganang dulu aja. Iya. Nanti kalau ada apa-apa ya harus bilangnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah kalian sudah benar-benar berhasil mendapatkan makhluk yang memiliki kecepatan sesuai dengan anak panah yang ingin kita jalankan sesuai rencana? Alhamdulillah Patih. Kami alhamdulillahnya sudah berhasil menemukan ataupun menjumpai makhluk dengan kemampuan yang seperti itu. Syukur alhamdulillah jika seperti itu. Lalu, di mana Ganang berada? Itu dia masalahnya Patih. Ketika dalam menuju perjalanan kemari menemui Patih, tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan Mas Ganang ini seperti disambar oleh sesosok makhluk. Astaga. Kecepatannya sangat luar biasa, bahkan mungkin kecepatannya melebihi kecepatan dari makhluk yang kami temui. Kejadian ini sangat cepat sekali. Kami hampir tidak melihatnya ketika Mas Ganang itu disambar ataupun dibawa. Dan kami menduga kayaknya ini Mas Ganang diambil oleh peserta sayembara yang memiliki kemampuan tersebut. Apakah bukan makhluk yang kau temui? Bukan. Soalnya seperti ini Patih, makhluk yang kami temui kebetulan berjalan bersama kami bareng. Apakah jangan-jangan benar seperti yang kau katakan? Ganang dibawa oleh makhluk yang mengikuti sayembara ini untuk dijadikan dan diserahkan sebagai bahan untuk sayembara. Kemungkinan besar iya Patih, mengingat untuk sekarang ini Mas Ganang ini sangat banyak sekali makhluk yang mengincar kepalanya untuk diserahkan ke sana. Bisa juga kemungkinan Ganang juga dibawa oleh Luspita. Tapi itu juga bisa masuk akal. Iya, mungkin itu juga bisa menjadi kemungkinan. Karena yang mengincar Mas Ganang bukan hanya siapa namanya pun
Sudah Winara. Bukan hanya sudah Winara, ada juga Ratu Luspita yang menginginkan sekali akan Mas Ganang. Astagfirullahaladzim. Kenapa masalah ini silih berganti datang kepada kita? Kita baru saja ingin menjalankan rencana yang sudah kita siapkan. Akan tetapi masalah baru datang terhadap kita. Benar, Pati. Lalu di mana makhluk yang memiliki kecepatan seperti busur panah? Tuhan Di Hilal. belakang apa, Gun? Ya, Tuhan Hilal tadi bareng sama kita. Tapi Tuan Hilal. Apakah bukan makhluk itu yang membawa Ganang? Saya yakin bukan. Soalnya Mas Ganang itu berjalan di depan kami dan Hilal berjalan di belakang Mas Ganang persis. Kami pun melihatnya. Sebelum kejadian Mas Ganang disambar oleh suatu makhluk, itu Hilal masih berjalan di belakangnya Mas Ganang. Saya yakin betul. Lalu pada saat Ganang hilang, apakah makhluk itu masih ada di situ? Tadinya masih ada, Pati. Tetapi karena mungkin konsentrasi kami terpecah karena mengejar Mas Ganang. hilang dan kami mengejarnya. Kami malah tidak tahu ini Hilal Pergi kemana ya? berada di mana. Apakah dia tersesat karena kami berpencar lumayan jauh atau bagaimana, atau ada keperluan lain, saya tidak tahu. Seperti ini saja. Jika memang bukan makhluk itu yang membawa Ganang, apakah kau bisa memanggilnya untuk datang kemari? Sehingga permasalahan ini jelas bukan dia yang membawanya. Baik, Pati, saya akan coba panggilkan. Mohon tunggu sebentar, Pati. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Hilal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuhan Hilal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Perkenalkan, saya adalah Pati Darmawulung. Saya Hilal, Tuan. Manusia, apakah kau melihat kejadian tadi? Ketika Ganang tiba-tiba menghilang seperti dibawa sesosok makhluk. Saya cuma melihat sekelebatan saja. Setelah itu saya mengejarnya entah kemana Mas Ganang, dan saya juga nggak tahu siapa yang membawanya. Benar, Tuan. Ketika apakah jenengan Pati Darmawulung? Benar sekali, saya adalah Pati Darmawulung. Seperti ini, Tuan. Ketika dalam perjalanan menuju kemari, saya berjalan di belakang Ganang, sahabat saya. Tetapi tiba-tiba dengan begitu cepat, bahkan kecepatan itu mengalahkan kecepatan yang saya miliki. Ganang itu seperti dibawa makhluk yang saya pun tidak bisa melihat dengan jelas siapa makhluk tersebut. Lalu ketika saya mencari Ganang bersama yang lainnya, saya dipanggil oleh sahabat saya, si Kartomo. Saya dipanggil oleh sahabat saya Kartomo, jadi saya mohon maaf manusia. Mohon maaf, Tuan. Saya dipanggil Kartomi, ternyata Kartomi ingin membayar hutang kepada saya. Jumlahnya cukup banyak. Jadi saya mohon maaf bila mana saya datang terlambat kemarin. Tidak masalah. Saya tidak mempermasalahkan keterlambatanmu datang kemari. Saya hanya ingin memastikan bukan dirimu yang membawa Ganang pergi dari tempat itu. Tentu bukan. Karena kejadian ketika Ganang dibawa oleh makhluk itu, saya masih berada di belakang Ganang. Saya tidak tahu persis siapa makhluk yang membawa, karena kejadian itu begitu cepat. Jadi seperti ini. Rencana yang sudah kami siapkan itu sangat membutuhkan Ganang. Karena di sini Ganang bertugas sebagai pengalihan agar dari pihak musuh tidak menyadari mengenai anak panah dan dirimu yang akan menyelamatkan Gandini, sahabat kita. Ya,
Memang Ganang kemarin datang kepada saya meminta bantuan untuk menyelamatkan seseorang, dan seseorang itu sedang mengandung. Benar sekali. Dan di sini, jika keberadaan Ganang belum bisa ditentukan, apakah Ganang diculik oleh pihak dari musuh ataupun bagaimana, kita belum bisa menjalankan rencana yang sudah kami siapkan. Karena percuma saja kita menjalankan sebuah rencana, akan tetapi dari pihak mereka sedikit pun tidak ada yang mengalihkan. Karena kuncinya di sini adalah Ganang. Jika Ganang bisa mengalihkan dari pihak Luspita, tentunya mereka akan kehilangan fokus untuk menjaga Putri Gandini. Sehingga di saat seperti itu, rencana kita bisa berjalan dengan lancar. Sebenarnya mohon maaf Tuan, kalau hanya sekedar menyelamatkan seseorang yang sedang disandra oleh musuh, apabila musuh itu hanya perempuan, saya rasa kemampuan saya cukup bisa untuk menolong makhluk tersebut ataupun Gandini yang engkau sebutkan. Memang kelihatannya sangat mudah, akan tetapi di sekeliling itu disertai sihir-sihir yang sangat kuat. Tidak hanya mengandalkan sebuah kecepatan ataupun anak panah yang melesat kepada tali yang mengikat pada Gandini. Karena di sini posisinya Gandini itu diikat dan di bawahnya adalah bara api yang sangat membara. Dan pada saat nantinya sahabat saya melontarkan anak panah itu, sebisa mungkin kau harus mengikuti kecepatan anak panah sehingga Gandini tidak jatuh ke dalam bara api yang sangat membara itu. Di sisi lain, kami dan para sahabat yang lainnya melakukan hal agar sihir yang mengelilingi tempat itu bisa terbuka dan tidak diketahui oleh pihak mereka. Berarti memang ini membutuhkan kerjasama yang sangat kuat. Benar sekali. Maka dari itu, tanpa pengalihan dari Ganang, rencana yang sudah kami siapkan itu akan sia-sia. Tentunya jika mereka tidak dialihkan sedikit pun, mereka akan sangat kuat menjaga sihir dan memperkuat perlindungan yang sudah mereka buat. Tapi permasalahan di sini, kita belum mengetahui keberadaan Ganang itu di mana. Berarti tugas kita di sini adalah mencari keberadaan Ganang. Benar. Sebelumnya minta maaf Patih, Tuan Hilal. Silakan. Tadi Tuan Hilal bilang habis bertemu dengan Kartomi dan Kartomi membayar hutang kepada Tuan Hilal. Benar. Dia memang ada sangkut paut hutang kepada saya dengan jumlah yang cukup banyak. Dan Tapi dia membayarnya bahkan dilebihkan. Tapi sebelum kejadian Mas Ganang Hilal, kami semua bertemu dengan Kartomi dan Kartomi pun bilang dia tidak mempunyai apa-apa. Lalu dari mana Kartomi mendapatkan uang itu untuk membayar hutangnya kepada Tuan Hilal? Mungkin ini kita akan bahas nanti saja. Jadi apa rencana yang harus kita jalankan untuk saat ini? Paling saya akan menanyakan kepada para sahabat yang lainnya, apakah dari salah satu sahabat saya berusaha mengambil Ganang untuk melindunginya ataupun tidak. Dan untuk kalian, sebisa mungkin carilah di sekeliling hutan ini. Baik, carilah informasi mengenai keberadaan Ganang. Jika memang benar Ganang dibawa oleh makhluk yang mengikuti sayembara itu, cepat-cepatlah kabari saya. Dan tentunya jika para sahabat yang lain tidak mengetahui keberadaan Ganang, saya akan berusaha menyelinap masuk ke pertahanan musuh, apakah Ganang ada di sana ataupun tidak. Baiklah. Untuk itu nanti saya akan mencoba mencari Ganang sebisa dan semaksimal saya. Baiklah. Mohon maaf, saya harus pergi terlebih dahulu.
Baik Baik, Tuan. Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar manusia. Memang ketika Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Gimana Gun? Kabarnya Gun? Ketika kita kocar-kacir atas kehilangnya Mas Kanang, Kartomi mendatangi saya. Sebenarnya dia memanggil dari jauh, lalu saya mendekatinya dan dia mengatakan, "Gila, saya akan membayar hutang saya yang kepadamu." Jumlahnya memang cukup banyak, tetapi entah dari mana uang yang dia dapatkan, dia membayarnya kepada saya dan bahkan dilebihkan. Mohon maaf Tuan. Tadi Tuan Hilal menyebutkan Kartomi melunasi hutang Tuan. Iya. Kan serius ini Tuan? Iya benar. Bahkan saya dibayar dilebihkan. Mohon maaf Tuan. Karena setahu saya ya, kemarin kan sebelum kita bertemu dengan Tuan Hilal, kita itu berbincang panjang dengan Kartomi. Kartomi itu tidak memiliki apa-apa. Dan Kartomi itu malah yang bertujuan untuk meminjam kitab yang Tuan pegang. Kitab apa itu namanya tuh? Ya, kitab yang saya pegang. Iya, meminjam kitab itu. Terus untuk belajar ajian yang di kitab itu untuk menghilangkan sedikit ingatan mengenai makhluk yang dia hutang gitu loh Tuan. Memang ada di dalam kitab yang saya pegang ini ajian untuk melupakan seseorang yang dihutangi agar lupa akan hutang-hutang itu. Tetapi memang benar tadi si Kartomi mendatangi saya dan membayar saya bahkan dengan kepeng emas. Jumlahnya sangat banyak. Tuh. Nih. Tapi seperti ini Tuan. Berarti sampai detik ini Tuan belum mengetahui keberadaan Ganang. Saya malah tidak mengetahui. Ya ketika Ganang disambar oleh suatu makhluk dengan kecepatan yang sangat tinggi, itu saya kocar-kacirkan bersama kalian. Kartomi kan juga memiliki pernah mempelajari ajian itu kan? Iya, memang pernah mempelajari ajian itu. Tetapi saya rasa si Kartomi tidak menguasainya. Mohon maaf Tuan. Jadi seperti ini ceritanya. Silakan. Sebelumnya awal pertemuan kami dengan Kartomi itu adalah Kartomi mengikuti sebuah sayembara untuk memenggal kepala Mas Ganang untuk dijadikan bahan sayembara dan serahkan kepada pihak musuh yang sedang kita hadapi, sehingga Kartomi itu mendapatkan 1000 kepeng emas untuk melunasi hutang-hutangnya. Apa termasuk hutang kepada saya itu? Benar. Itu awal pertemuan kami dengan Kartomi itu karena itu. Tapi bagaimana mungkin Kartomi dengan Ganang ini sahabat lama? Iya, pada waktu perbincangan itu pun Kartomi mengatakan hal itu. Ya memang kau hebat Nang. Kau itu bisa lolos dari ribuan makhluk yang sedang mengincarmu. Tapi kau tidak bisa lolos dari saya. Karena saya itu adalah temanmu, jadi saya mengetahui keberadaanmu. Itu yang pertama kali disebutkan Kartomi. Jangan ya? Iya itu. Jangan-jangan Ganang bilang dibawa Kartomi diserahkan ke sana. Itu kecurigaan saya Tuan. Coba Dipanggil. Kalian kan tadi baru ketemu ini barusan apa kemarin? Barusan. Coba panggil aja Tuan. Bisa atau tidak Tuan? Baiklah sebentar. Kalau bisa ya benar, kalau tidak ya Apa kau siap? siap-siap Tuan. Kartomi, datanglah. Siap-siap manusia. Oke. Sebentar. Ada yang aneh. Energinya dekat. Sebentar, saya akan telepon lebih keras lagi. Baik Tuan. Tommy, kemarilah. Datanglah.
ada yang ingin saya tanyakan kepadamu. Bismillah. Aneh sekali. Gak ada apa-apa Tuan. Saya merasakan energinya. Tetapi seolah-olah Kartomi itu menolak panggilan saya. Padahal sebelumnya tidak pernah terjadi hal seperti ini. Ini saya makin curiga Tuan. Bahwasanya Kartomi yang melakukan ini Tuan. Jadi Mohon tidak maaf mau nih, Tuan. ke sini. Pokoknya saya memerintah Tuan. Apakah kami boleh meminta bantuan kepada Tuan? Jika Tuan memang benar-benar merasakan keberadaan Kartomi, bisakah Tuan temui Kartomi terlebih dahulu? Bicarakan secara baik-baik. Gimana Tuan? Kita berusaha mencari Mas Danang di sekeliling sini. Nanti jika ada sesuatu kabar apapun, bisa Tuan datangi kita dan sampaikan apa kabarnya Tuan. Baiklah, saya akan mencoba mencari Kartomi dan berbicara empat mata. Siapa tahu ada jawaban di situ. Ya sudah manusia, kalian berhati-hati. Saya akan sesegera mungkin menyusul kalian lagi. Baik Tuan. Terima kasih banyak. Mohon maaf Tuan jika merepotkan Tuan. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Oh, Kartomi. Ya Allah. Ya, tadi kan saya kira itu Mas Ganang sama Tuan Hilal. Malah enggak, katanya Tuan Hilal itu habis bertemu dengan Kartomi, dan Kartomi itu membayar hutangnya sama Tuan Hilal. Lah, si Kartomi kan berjalan di belakang Mas Danang persis sekali Ini Tuan. Tuan Hilal. Iya sih, Tuan Hilal. Iya, lah kok Ini sih bukannya susun ya. Jadi kehilangannya Mas Ganang itu ada sangkut pautannya dengan Kartomi. Itu pemikiran Baru saya. dugaan. Belum tentu itu benar. Karena di sisi lain Kartomi itu bisa melunasi hutang-hutang Tuan Hilal. Loh, dari mana dia punya uang? Nah, Nah, itu. iya. Kan Takutnya- baru kemarin kan dia bilang Iya, intinya dia tidak memiliki uang dan tidak ada keberanian menemui si Tuan Hilal karena takut ditagih kan. Iya. Tapi kan dengan kondisi yang seperti saat ini, yang pertama kecurigaannya pas banget kondisi Mas Ganang hilang. Kartomi bisa menyelesaikan hutangnya kepada Tuan Hilal. Yang kedua, ada energinya Kartomi, tapi untuk datang ke sini menolaknya. Ini sudah pasti ini ulah Kartomi karena Terus? sejak dari awal yang menginginkan emas sayembara adalah Kartomi dengan menukarkan kepala Mas Ganang kepada iya. si Bawinara. Nah, kita sih yang penting kita cari Kartomi itu ada di mana. Tuan Hilal pun sedang mencari Kartomi ada di mana. Jika Tuan Hilal mengetahui keberadaan Kartomi, bisa nanti dibawa ke kita, dan jika Kartomi kita ketemu, kita panggil Tuan Hilal. Oh ya, saya juga jalan aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, semalam ini di Jambi loh. Rombongannya Ratu Luspita Gimana? Nggak tahu. yang semalam. Apa coba? Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf, kita emang telat untuk menemui Nona. Mohon maaf, Nyai. Memang ini sudah batas waktu yang diberikan oleh Nyai kepada kami. Ya, monggo masuk saja, biar bisa. Silakan. Bagaimana kalian mau mengingkari janji kalian lagi? Padahal malam ini adalah malam di mana kalian harus menyerahkan Ganang kepada kami. Jika kalian benar-benar ingin menyelamatkan wanita yang sedang kami tawan itu. Kami tahu
memang ini sudah batas waktu kami yang diberikan oleh Nyai untuk menyerahkan Ganang kepada kalian. Kami bukan manusia yang bertipe ingkar janji. Kami selalu menepati janji Tapi kami. mana buktinya? Jika kalian tidak mengingkari janji kalian, tentunya kalian datang sejak awal dan menemui saya dan juga membawa Ganang. Berarti di sini kalian datang tanpa membawa Ganang. Itu tujuan kalian hanyalah untuk mengulur-ulur waktu saja dan tidak mau menyerahkan Ganang. Begini, sebelum Ganang menyerahkan diri kepada kalian, Ganang itu mengatakan kepada kami akan meminta izin kepada sahabat-sahabat yang lain, karena mungkin pertemuan ini adalah pertemuan terakhir kalinya dengan sahabat-sahabat yang lain. Saya tidak peduli apa alasan kalian, dan saya tidak peduli maksud dan tujuan kalian itu apa. Di sini keinginan kami, jika kalian ingin wanita yang sedang kami sandra itu selamat, serahkan Ganang secepat juga. Karena sekarang wanita itu sudah semakin lemas, semakin kepanasan. Karena jika kalian mengingkari janji kalian, kalian akan melihat kematiannya karena dibakar. Janin yang di dalamnya pun akan ikut mati karena terbakar. Tolong, jangan apa-apakan Tuan Putri Gandini. Yang saya katakan benar, bahwasanya Ganang sedang meminta izin ataupun berpamitan kepada yang lainnya. Mungkin ini akan membutuhkan waktu, jadi tolonglah beri kami kesempatan lagi, beri kami waktu sedikit lagi. Kau di sini hanya berusaha untuk menyembunyikan keberadaan Ganang agar Ganang itu tidak melakukan untuk memuaskan Tuan Putri Luspita. Tentunya tidak, kami tidak berusaha menyembunyikan Mas Ganang. Begini saja, sekira-kiranya supaya engkau percaya bahwasanya kami tidak ingkar janji, apa yang harus kami lakukan? Saya ini tidak bisa percaya sepenuhnya kepada kalian. Saya sudah memberi waktu 1 malam saja itu. Menurut saya itu sudah cukup. Tolong beri kami kesempatan Ya, lagi. benar. Beri kami waktu Beri waktu Yang- sedikit lagi lah. sedikit lagi, tidak apa-apa. Tolong jangan pegang saya. Baiklah. Saya akan memberikan sedikit waktu kepada kalian di sini. Akan tetapi, saya memiliki syarat yang harus kalian turuti. Apakah itu? Asalkan itu masih masuk akal untuk kami akan lakukan. Mungkin awalnya Ratu Luspita hanya meminta Ganang untuk memuaskan nafsunya. Lalu? Tapi setelah saya lihat-lihat wajah kalian masih lumayan juga untuk memuaskan kami para murid-muridnya. Alhamdulillah. Jadi saya akan berikan waktu untuk kalian sampai fajar datang untuk menyerahkan Ganang, dan juga kalian semua. Ganang akan memuaskan Ratu Luspita, dan kalian semua akan memuaskan murid-murid yang lainnya. Loh, ini mohon maaf. Ini sudah keluar dari perjanjian sejak awal. Bahwasanya kalian hanya menginginkan teman kami, Mas Ganang. Ya sudah, jika kalian tidak mau mempersetujui apa keinginan saya, karena kalian tidak membawa Ganang pada saat ini, saya akan pulang ke kerajaan saya, dan saya akan memotong tali yang mengikat wanita itu agar dia hangus terbakar bersama janin-janinnya. Tolong jangan. Gimana Mas? Aduh. Oke, baik. Sebelum waktu yang kau janjikan adalah sampai fajar datang.
di sini. Insya Allah kami akan membawa Ganang kemari. Saya akan menyerahkan waktu itu kepada kalian. Karena semakin lama kalian mengulur waktu, itu sama saja kalian menyiksa wanita itu menjadi semakin lama. Karena wanita itu akan semakin lama di atas bara api yang sangat panas dengan tangan yang terikat, apalagi dia sedang mengandung. Yang terpenting tolong jangan potong tali yang mengikat Tuan Putri Gandini, karena itu sangat membahayakan. Bagaimanapun juga Tuan Putri Gandini adalah perempuan dan kau adalah perempuan. Dan awas saja jika kalian masih mengingkari janji kalian, wanita itu akan hangus terbakar bersama janinnya. Tolong jangan lakukan, tolong. Kami akan sebisa mungkin menepati janji kami kepada kalian. Baik. Terima kasih atas waktu yang kau berikan kepada kami. Yang pertama, saya meminta mereka ini untuk memuaskan saya dan kalian untuk memuaskan teman-teman saya. Ya sudah, kau kembali saja ke tempatmu. Kami akan segera mencari Mas Ganang. Saya akan tunggu. Jika kau sudah siap untuk datang, kau bisa memanggil saya. Baik, siapa Nama namamu? saya adalah Luspita. Apakah semua di tempatmu namanya Luspita? Tidak, Luspita Lestari. Lalu ratumu siapa namanya? Satu Luspita saja. Baiklah, Saya hanya mengikuti marga dari ratu. Semuanya wanita ada di sana memiliki nama Luspita dan nama aslinya. berarti saya akan memanggilmu Lestari. Baik. Nyai Lestari, kami akan sesegera mungkin menepati janji kami sebelum waktu yang engkau berikan tiba. Baik. Selamat. Ya Allah, ya Rabbi. Gimana? Tadi itu mas, Jangan di sini, nanti mendesak terus kok. jangan di sini dulu, Dik. Ya udah, ya. Apa lagi? Kau jangan sering saya seperti itu. Nah, Kau ini Kartomi, menganggap saya sahabat atau tidak? Sedangkan di sini saya sudah tidak ada sangkutan dengan kalian. Memang kau sudah tidak ada sangkutan atas utang piutang kamu terhadap saya, karena itu sudah lunas menurut. Iya. Lalu ada apa lagi kau menyeret saya datang untuk ke tempat ini? Ada yang ingin saya tanyakan dan manusia-manusia ini perlu dengarkan langsung dari mulut kamu. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kau membayar hutang kepada saya dengan jumlah kepeng emas yang lumayan banyak, bahkan kau melebihkan dari bayaran yang harus dibayarkan kepada saya? Kau mendapatkan kepeng emas itu dari mana? Saya mendapatkan kepeng emas untuk melunasi hutang kepadamu, Tuan Hilal. Itu saya mendapatkan lotre. Saya dari berjudi. Dan alhamdulillahnya saya itu menang. Sehingga saya bisa melunasi hutang kepadamu. Dan bahkan sebagai rasa terima kasih saya melebihkan untuk dirimu, Tuan Hilal. Jadi saya sudah tidak ada sangkutan lagi dengan dirimu. Saya pun masih ada urusan untuk melunasi hutang-hutang saya yang lainnya. Saya masih ada sedikit sisa dari kemenangan lotre itu. Kau yakin kau tidak berbohong? Karena seperti ini, manusia ini bercerita tadi kepada saya. Dari awal pertemuan dirimu dengan manusia-manusia ini adalah kau menginginkan kepala Ganang untuk diserahkan kepada sang pemilik sayembara dengan imbalan berupa kepeng emas. Benar begitu manusia? iya benar, 1000 kepeng emas. Mohon maaf, Tuan Hilal. Memang benar, awal dan tujuan saya menemui Ganang kembali setelah sekian lama kami tidak bertemu. Saya emang bertujuan untuk mengikuti sayembara itu, sehingga
karena sayembara itu menginginkan kepala dari Ganang. Saya langsung paham dan mengetahui keberadaan Ganang itu di mana. Saya langsung datang menemui Ganang dan saya berbincang dengan Ganang. Tolonglah Nang, serahkan saja dirimu. Saya sedang mengikuti sayembara. Saya ingin membawa kepalamu untuk diserahkan, sehingga saya bisa berhasil mendapatkan 1000 kepeng emas untuk melunasi hutang-hutang saya. Tapi karena malah menceramai saya, menjelaskan saya dan mau membantu saya. Dan di sisi lain, saya sudah nekat di situ karena saya belum tentu bisa menang jika melakukan pertarungan dengan Ganang. Saya sudah nekat. Apapun hasilnya nanti, jika saya pun kalah dan harus mati di tangan Ganang, saya lebih rela karena saya mati di tangan sahabat saya sendiri atas kemauan saya daripada saya harus mati oleh mereka makhluk-makhluk yang sedang mengincar saya karena saya bersangkutan hutang dengannya. Itu saja. Lalu kau mendapatkan uang, bahkan itu sebuah kepeng emas. Iya kan Untuk sebelumnya membayar itu utang kepada saya, itu tidak kau punya dari mana? apa-apa. Sudah saya katakan Tuan Hilal, saya mendapatkan kepeng emas itu dari berjudi, dari menang lotre. Kau tidak bisa mengelabui saya, Kakak. Lalu- Judi dan lotre itu juga membutuhkan modal. Ya betul. Iya memang membutuhkan modal. Saya memang memiliki modal sedikit. Akan tetapi saya sengaja memasangkannya dan saya menang. Saya langsung memasangkannya semuanya. Saya menang. Saya memasangkan semuanya lagi. Dan alhamdulillahnya Tuan Hilal, saya itu menang dan berhasil mendapatkan banyak kepeng emas. Sehingga saya bisa melunasi Tuan. Lalu nih, seperti ini saja. Agar Tuhan percaya atas perkataan yang saya buat, apa yang harus saya lakukan? Saya rela sekarang. Sedangkan saya sudah melunasi hutang Tuhan, saya sudah tidak ada sangkutan lagi dengan Tuhan. Potong tangannya Saya aja. masih mencurigai Tuan Hilal. kalian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini sebagai Maksudnya hukuman. apa Tuhan? Astagfirullah. Tuhan Hilal, ini maksudnya apa? Kau tega sekali memotong kedua tangan saya, sahabatmu sendiri. Maksudnya apa? Kau benar-benar tega kepada saya. Tidak ada makhluk lain, Kartomi, yang saya curigai dalam kasus hilangnya Ganang kecuali dirimu yang memang sedari awal kau menginginkan Ganang ditukarkan dengan 1000 kepeng emas. Ini sebagai hukuman pertama. Baiklah, saya terima hukuman ini. Yang terpenting di sini, kau percaya atas semua ucapan saya, bahwasanya saya ini tidak melakukan itu semua. Itu terserah dirimu. Sudah. Ini Apakah ini hukuman sudah pertama. puas membuatmu? Apakah Tentunya ini belum. sudah membuatmu puas dengan terfotonya kedua tangan saya ini? Saya sudah berkata apa yang sejujur-jujurnya. Saya mendapatkan itu semua dari menang judi. Kalau menyangkut Ganang, ini belum memuaskan saya. Yang jelas, ketika semua terbukti bahwasanya dirimu yang bersalah atas hilangnya Ganang, atas uang-uang yang kau dapatkan adalah dari menukar Ganang dengan kepeng emas, saya pastikan kau tidak akan lama hidup di dunia ini. Baiklah, seperti ini saja Tuhan. Agar lebih jelas lagi, saya tidak melakukan hal ini kepada sahabat saya sendiri Ganang. Sekarang kau ikut dengan saya ke tempat di mana sayembara itu diadakan. Jika memang kepala Ganang ada di sana, berarti itu benar saya yang melakukannya. Tapi jika tidak ada, saya sudah mengatakan sebenar-benarnya. Saya tidak melakukan hal itu kepada sahabat saya. Bagaimana? Baiklah, kau yang meminta kantongmu. Sekarang buktikan. Baiklah, akan saya antarkanmu untuk melihat sendiri apakah kepala Ganang ada di tempat sana ataupun tidak. Baiklah manusia.
Mungkin saya akan meninggalkan kalian terlebih dahulu. Saya akan mengikuti Kartomi untuk membuktikan bahwasanya omongan dia adalah benar ataupun salah. Baiklah Tuan Hilal. Sedikit hilangkan rasa sakit ini. Kau ini sahabat macam apa, Tuan Hilal? Tega sekali kepada sahabatmu sendiri. Tangannya keduanya dipotong seperti ini. Saya mau mencari makan bagaimana? Sudah, kau tidak usah banyak bicara. Sekarang buktikan bahwasanya apa yang kau katakan adalah benar. Ya, ayo ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf manusia. Saya juga akan mengikuti Kartomi. Baik Tuan Hilal. Gimana, Kun? Tadi? Bagus. Tadi katanya si Kartomi itu dapat lotre. Hah? Berarti bukan menyuruh pas kamu bukan Kartomi? Iya, tapi Tuan Hilal nggak percaya. Lalu siapa lagi? Nggak tahu. Tapi lebih parahnya Kartomi tangannya putus. Hah? Kenapa? Buat jaminan katanya Tuan Hilal. Dipotong Tuan Hilal? Iya. Buat jaminan? Innalillahi. Dan sekarang itu Tuan Hilal sama Kartomi itu lagi mengecek ke tempatnya Sudawinara. Terus kabar mengenai Mas Ganang? Belum ada yang tahu berarti tadi. Belum tadi. ada. Ada yang tahu. Berarti sudah terbukti si Kartomi yang memang menukarkan Mas Ganang. Belum ada. Sekarang itu Tuan Hilal sama Kartomi lagi ke tempatnya Sudawinara. Tapi kenapa sampai dipotong tangannya, Gun? Nggak tahu, Tuan Hilal nggak percaya, masih tetap nggak percaya. Innalillahi, aku malah tambah kayak Ini tambah waktunya ruwet semakin loh. mepet kok. Iya. Ya kita cari-cari aja ya. Iya langsung ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kita tanya Pati lagi apa? Ada Biar kabar? dulu lah Kartomi diurusin sama Tuan Hilal dulu lah. Iya.